Oh, iya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah salah semua. Kita Ya, lanjutkan Pak. lagi ya, biar sudah menunggu yang lain. Kita Ya. lanjutkan. Baik. Ya, Pak. Sini kode 3.6 tadi. Itu kan kelipatan kesulitan kecil baru buat ke RPP. Dari indikator tadi kan kata-kata di indikatornya menentukan kelipatan persekutuan kecil. Jadi di RPP-nya semampu memahami faktor persekutuan terbesar. Jadi kan diturunkan dari indikator, tujuan pembelajaran itu diturunkan dari indikator. Kalau di indikatornya menentukan kelipatan persekutuan kecil. Jadi kalau menentukan tujuan pembelajarannya nanti harus memahami dulu, kemudian dia bisa menjelaskan. Ini untuk FPB ya, materinya FPB. Jadi kita lihat menentukan faktor persekutuan terbesar 3.6.2. Jadi 3.6 itu kode kompetensi dasarnya, 2 kode indikatornya. Jadi materinya menentukan faktor persekutuan terbesar. Dari indikator itu diturunkan ke tujuan pembelajaran. Prosesnya yaitu memahami. Jadi dia memahami dulu persekutuan terbesar, kemudian menjelaskan, dan baru bisa menentukan caranya bagaimana identifikasi persekutuan terbesar dan mampu menghitung cari faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan. Jadi sebelum mengidentifikasi harus dipahami dulu, harus penjelasan, harus menentukan. Jadi jangan langsung menghitung. Jadi dia ada urutan kognitif bersama kognitif. Memahami dulu FPB itu apa, konsepnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, kemudian dia bisa menjelaskan persekutuan terbesar itu apa, kemudian bisa menentukan caranya bagaimana mencari FPB dan pohon faktor apa dengan apa. Setelah dengan cara dia bisa diberi 2 bilangan menentukan FPB dengan langkah tadi, dengan cara baik pohon faktor maupun tabel faktor bilangan. Itu baru dia bisa menghitung. Jadi yang paling tinggi akhirnya menghitung FPB. Dia ada proses urutan pengetahuan dan keterampilan. Nah, karena tadi KD-nya ada KD pengetahuan dan keterampilan, jadi jelas kalau pembelajaran itu harus ada belajar itu dirumuskan. Nah, ini bisa dilihat dirumuskan berdasarkan KD.
kemudian diturunkan dalam indikator, menggunakan kata kerja operasional. Iya, direkam anjing. Oh, iya. Halo, kita lanjutkan. Matikan dulu, audionya dimatikan dulu. Ini hasil tujuan pembelajaran. Jadi tadi dirumuskan dari KD, kemudian menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu bisa di-download kata kerja operasional menurut Bloom, taksonomi Bloom. Ada pengetahuan, keterampilan, ada kata kerja. Misalnya kata kerja operasional, memahami, menjelaskan, itu merupakan pengetahuan. Mengidentifikasi, menghitung merupakan kata kerja, keterampilan dalam pembelajaran. Jadi suatu keterampilan, mengidentifikasi, menghitung, analisis, itu semuanya merupakan kata kerja keterampilan. Nah, karena di kurikulum 13 ditekankan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, jadi tujuan pembelajaran itu harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tadi ada pengetahuan, memahami, menjelaskan, KPK, EPB, keterampilan apa, dapat menghitung, sikapnya apa, dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi dengan teman-temannya, dapat berkolaborasi, bekerja sama, kemudian dapat memberikan proses dan hasil. Ada prosesnya dalam tujuan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, gambar, pohon faktor. Siswa dapat menentukan FPB dari dua bilangan. Nah, itu contoh dalam kata-kata tujuan pembelajaran. Jadi ada komponen siswa di sana, kondisi, proses, dan hasilnya apa jelas bisa. Dan menggunakan pohon faktor atau menggunakan lembar kerja siswa, atau dengan menggunakan media, atau dengan model, dengan menggunakan mobile inquiry terbimbing. Siswa dapat menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan dengan benar. Itu merupakan gambaran atau kata-kata dalam tujuan pembelajaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah hadir semua? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Tidak, kita lanjut. Sudah, Pak. Tinggal 2 orang lagi. Lanjut ke kegiatan pembelajaran. Setelah tadi KD, indikator, tujuan pembelajaran. Coba audionya dimatikan dulu supaya tidak mengganggu penjelasan. Jangan diaktifkan dulu audionya, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan diaktifkan. Atau mau bertanya di chat boleh juga. Baik, sekarang kegiatan pembelajaran merupakan proses, aktivitas, langkah-langkah, interaksi antara peserta didik, antar peserta didik dan pendidik, antar peserta didik dan pendidik, antar peserta didik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
Kegiatan pembelajaran juga merupakan serangkaian tahapan dan aktivitas belajar baik yang dilakukan mandiri oleh siswa maupun yang dipandu oleh guru. Kemudian proses pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di sistematika komponen APP diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, mendidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis secara didik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran juga mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, tadi misalnya dengan tujuan pembelajarannya dengan menggunakan alat peraga atau dengan menggunakan lembar kerja siswa dapat memahami cara menentukan EPB, dari dua bilangan, dijelaskan pembelajaran guru membagi siswa dalam kelompok, setiap kelompok mengerjakan, setiap kelompok disuruh menemukan atau mengisi pohon faktor yang telah dibikin masing-masing kelompok. Nah, itu kan bisa berpusat pada murid. Kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilannya, dia bisa mengidentifikasi berdasarkan lembar kerja, pengawatan, dia bisa menghitung sendiri, menentukan sendiri, itu muncul keterampilannya nanti. Kemudian sikapnya, guru meminta siswa berdiskusi dalam kelompok. Nah, nanti kan muncul sikap sama karakter kerjasamanya. Jadi dalam aktivitas pembelajaran harus mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, di kegiatan pendahuluan, ini kegiatan pembelajaran ada 3 kegiatan: pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dibagi waktunya, tadi kalau waktunya 1 jam, satu pertemuan 1 jam 30 menit. Kalau satu pertemuan ke 2 jam 60 menit dibagi atau 3 jam. Satu pertemuannya 3 jam 90 menit dibagi 65 menit, 10 menit untuk kegiatan pendahuluan, 65 menit untuk kegiatan inti, dan 10 menit lagi untuk kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan berisi tentang boleh kegiatan-kegiatan dan sikap, misalnya literasi dulu. Ini setelah satu memberikan salam dan mengajak berdoa bagaimana keyakinan masing-masing, dipimpin oleh siapa, itu kan menentukan sikap religius, dan berdoa. Kemudian siswa diajak untuk siapa yang berani hafalan ayat-ayat pendek sebelum mulai pembelajaran. Itu juga karakter religius. Sebelum mulai pembelajaran boleh. Kemudian sebelum mulai pembelajaran juga boleh menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, supaya karakter nasionalnya, nasionalismenya, karakter kebudayaannya dia tetap ingat, tidak lupa, tetap cinta pada budaya daerahnya lokal, tetap cinta pada negara. Komunikasi kehadiran siswa, kemudian laksanakan tempuk kopa atau kegiatan-kegiatan ice breaking dulu sebelum mulai supaya mereka lebih fokus lagi. Kemudian guru mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi pada yang ke-6
Kegiatan pendahuluan yang keenam, guru mengulas kembali materi yang disampaikan sebelumnya. Bisa dengan sebelum materi FPB dan PPK kan siswa diajarkan dulu apa itu faktor dari bilangan, lipatan dari bilangan. Nah, boleh diulas lagi sebelum untuk mengingat kembali. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Hari ini apa sih yang dilakukan sesuai dengan RPP. Hari ini ya apa yang akan kita lakukan, menentukan apa tujuan pembelajaran hari ini, boleh disampaikan prosesnya bagaimana, hasil yang diharapkan bagaimana. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Kegiatan inti di RPP, di kegiatan inti tadi selain pembelajaran inspiratif, menyenangkan, kemudian ada sikap, keterampilan, kegiatan di aktivitas pembelajaran, juga harus ditambahkan model. Kemarin kita sudah belajar model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Nah, kalau di contoh ini yang dipakai pendekatan saintifik, mengamati, menanya, menalar, ubah, dan mengomunikasikan. Jadi ini kegiatan dalam pendekatan saintifik, mulai dari kan ini bisa menumbuhkan karakter sikap, keterampilan, dan pengetahuannya, mengamati sesuai dengan langkah-langkah atau sintaks pendekatan saintifik. Boleh pakai yang lain kalau kalian mau, misalnya pakai model yang lain, problem based learning, problem solving, inquiries. Jadi model metode pendekatan yang cocok dengan mata pelajaran matematika, karena tidak semuanya model cocok untuk pada mata pelajaran setiap mata pelajaran. Cari, misalnya kita pakai model, kita ganti dengan model yang lain. Juga di buku guru ini strategi pembelajaran saintifik. Jadi seperti contoh saintifik, mungkin kita mau pakai model discovery learning. Nah ini metode discovery learning adalah proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran yang dalam bentuk final, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri pembelajarannya. Nah ini pengertian metode discovery learning. Kita lihat langkah-langkah yang sintaks pembelajarannya. Discovery learning ini ada 6 langkah-langkah pembelajarannya. Ini bisa dimasukkan di RPP. Yang pertama, stimulasi, memberikan rangsangan. Kalian kembangkan proses stimulasi, proses kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, itu guru memberikan rangsangan pada siswa melalui penyajian masalah-masalah kontekstual. Jadi boleh ditampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan FPB, KPK dalam kehidupan sehari-hari, ditanyakan dengan pengalaman siswa atau dengan contoh gambar atau dengan contoh di lingkungan belajar dan lain-lain. Itu baru ditulis di RPP. Ditulis tadi ya, kalian pakai discovery learning. Kalau ini kan mengamati saintifik, pendekatan saintifik. Dalam metode discovery learning tadi apa yang pertama, stimulasi. Stimulasi tulis di RPP-nya, stimulasi kegiatannya apa? Siswa mengamati gambar apa, masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan FPB, atau mengamati gambar yang berkaitan dengan FPB atau kebutuhan terbesar. Kemudian langkah yang kedua di discovery learning, problem statement, masalah.
berikan pada siswa untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan. Tulis di RPP-nya. Langkah kedua, problem statement. B. Masalahnya dijelaskan dalam arti kegiatan pembelajaran. Satu, guru menyajikan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara menentukan, misalnya ada tiga buah jenis buah-buahan. Nah, untuk dimasukkan dalam setiap bungkus, ada berapa bungkus yang dapat dibentuk dari ketiga macam buahan tersebut. Itu kan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, bisa ditulis di langkah-langkah di Discover Learning. Jadi itu intinya. Apapun, pilih model. Kalau kalian tidak mau pakai saintifik, boleh pakai saintifik, boleh pakai model pembelajaran lain, pendekatan lain, metode lain yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran matematika. Atau mata pelajaran lain, jangan menggunakan model yang tidak sesuai, nanti beda ya. Ada teori-teori belajar yang cocok dengan matematika, yang tidak, teori model metode. Baik, setelah itu kegiatan penutup, waktunya 15 menit, memberikan penguatan tanya jawab tentang materi yang dipelajari hari ini. Mungkin mungkin ada yang mau diluruskan atau mau dipertegas kembali dari materi. Kemudian menyuruh siswa untuk menyimpulkan atau kesulitan terbesar materi hari ini. Tunjuk siswa siapa yang berani menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, baru guru menyimpulkan bersama-sama. Kemudian mengapresiasi hasil kerja siswa dan memberikan motivasi. Misalnya boleh diapresiasi yang paling aktif, yang paling rajin pada hari ini. Boleh diberi reward, penghargaan. Kemudian memberikan motivasi bagi yang belum aktif, yang sudah aktif belajarnya. Memberikan motivasi lagi agar tetap pertahankan lebih aktif lagi. Dan menyampaikan pesan moral hari ini yang dapat dipetik dari kegiatan pembelajaran hari ini. Misalnya ada yang tidak mau bekerja sama, jadi harus bekerja sama. Dan salam dan doa untuk itu kegiatan inti dalam RWP. Kemudian komponen penilaian dalam RWP itu, karena tadi di KDKI kurikulum 2013 dalam pelajaran matematika itu harus ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi penilaian ini juga harus ada penilaian proses sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dengan lembar observasi atau jurnal atau lembar pengamatan sikap, jurnal sikap siswa. Misalnya tadi siapa siswa yang memimpin doa, siapa siswa yang berani memimpin doa, siapa siswa yang berani melakukan kegiatan memimpin kelasnya untuk melakukan ice breaking atau lain-lain. Itu dicatat. Misalnya Sirina misalnya sikapnya hari ini berani memimpin doa atau berani membacakan ayat pendek yang dihafal. Itu dicatat di jurnal penilaian sikap. Kemudian ada tes pengetahuan. Pengetahuan ini berkaitan dengan konsep tadi, bagaimana dia memahami, dia cara menentukan, bagaimana menjelaskan FEB itu apa, cara menentukannya dengan bagaimana ditulis dalam bentuk instrumen soal dengan kisi-kisi soal. Boleh soal bilangan ganda, boleh soal tes uraian, boleh tes esai, boleh menjodohkan, kemudian boleh juga tes lisan dan lain-lain untuk mengetahui bagaimana pemahamannya tentang materi yang dipelajari. Nah, itu tes pengetahuan. Kemudian tes unjuk kerja atau tes keterampilan. Jika ada keterampilan tadi, bagaimana tujuan pembelajarannya siswa dapat menghitung dengan benar, dengan cara menggunakan pohon faktor, dengan cara menggunakan tabel bilangan. Dia bisa melakukan proses itu dengan benar sampai mendapatkan hasilnya. Itu merupakan keterampilan
Jadi bisa dibuat dalam instrumen penilaian, lembar unjuk kerja. Nah, mana contoh penilaiannya? Bisa juga dilihat di buku guru. Jadi buku guru ini penting sebelum mengembangkan PPB. Nah, di sini dilihat semua. Tes tulis, tes lisan, kerja. Ini juga bisa diambil penilaiannya. Nah, ini contoh jurnal penilaian sikap spiritual. Tulis nama siswanya. Kemudian aspek yang dinilai berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Ya, misalnya nomor 1 namanya Rina, dia tadi berdoa sebelum pelajaran, bersyukur terhadap. Nah, kalau dia berdoa kasih nilai maksimal 4. Kalau tidak serius berdoa mungkin kasih nilai 3, nilai 2. Dan ada rentang 1, 2, 3, 4 sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi dia penilaian yang sebenarnya. Rubrik indikator yang tadi 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ikut berdoa kasih 1. Dia main-main berdoa misalnya Didi ikut berdoa tapi tidak bersungguh-sungguh kasih 2. Misalnya Didi ikut berdoa tetapi kurang bersungguh-sungguh 4 maksimal. Misalnya Didi ikut berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nah, nanti seluruhnya masukkan ke rumus N bagi 12. Skor maksimalnya 12 dibagi jumlah skor kali 100 dapat penilaian sikapnya. Kemudian penilaian keterampilan. Kemudian penilaian pengetahuan, misalnya contohnya ini ada tabel penilaian pengetahuan, nomor soal 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya ini soal uraian atau esai. Jadi soal uraian, soal instrumen, soal uraian itu kan harus ada kisi-kisi soal, kemudian lembar jawaban, pedoman persekoran. Berapa soal nomor 1 berapa nama siswa, soal nomor 2 berapa rata-ratanya, berapa masukkan ke rumus. Kan berdasarkan soal isian, esai, lisan, dan lain-lain. Kemudian penilaian keterampilan untuk kerja. Mengidentifikasi tadi di tujuan dia contoh RPP kan ada
Coba kita lihat RPP-nya. Identifikasi istilah untuk mengidentifikasi faktor persekutuan terbesar. Nah, baru di lembar penilaiannya mana mengidentifikasikan merupakan suatu cara atau aspek keterampilan atau kunci keterampilan 1, 2, 3, 4. Aspek nilai mengidentifikasi APB, dia bisa jadi dapat mengidentifikasi KPK 1 skornya. Begitu juga dengan rubrik juga kalau Didik dapat mengidentifikasi kelipatan bilangan dulu sebelum dia menentukan KPK. Dia mengidentifikasi dulu kelipatan dari bilangan itu. Dan dapat skor 3 secara Didik dapat mengidentifikasi kelipatan tapi kurang tepat menentukan KPK-nya. Secara Didik dapat mengidentifikasi KPK dengan tepat dimulai dari menentukan kelipatan bilangan menggunakan cara yaitu pohon faktor atau dengan menggunakan tabel kelipatan dan lain-lain dengan metode yang menentukan KPK dan APB. Jadi skor maksimal 4, ada rubriknya juga. Jadi ini semua keterangan ini rubrik, tabel penilaian dilampirkannya bukan dilampirkan diisi di RPP-nya. Jadi RPP utuhnya kan terdiri dari tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Secara ditulis saja secara umum. Tapi nanti detailnya, lembar kerjanya, materinya dilampirkan di belakang RPP 1 lembar itu. Termasuk rubrik penilaian, media lembar kerja, bahan ajar dan lain-lain. RPP-nya cukup 3 komponen saja. Jadi 3 komponen ini kita sudah paham secara detail dan jelas harus ada panduannya, harus ada keterangan yang lebih lanjut. Penilaian di sini kan hanya secara umum saja dijelaskan dengan tes, sikap, tapi lampirannya, instrumennya dilampirkan di belakang. Baik, mungkin itu saja. Jadi silakan dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan aktifkan mikrofonnya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya, Pak. Sebutkan nama. Iya, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham? Nah, mungkin cabut. Baik. Ya, dilakukan. Oke, kalau sudah paham, kita buka dulu Permendikbud nomor 37 tahun 2008 angka 4. Kita bagi KD-nya dimulai dari KD 3.2. Ini ada nama-nama kalian. Agus. Ada pena ada? 26 orang. Kode urutan. Kode urutan. Dengarkan yang saya sebutkan dan tadi ini digunakan untuk kalian mengembangkan pertama Siti Zulaiko
Zulaiko ada. Siti Zulaiko tidak ada, jadi nanti tolong disampaikan Siti Zulaiko minggu depan tampil pertama di kelas 4, KD-nya KD 3.2 dan KD 3.2 dan 4.2 kelas 4. Siti Zulaiko KD 3.2 Bang. kemudian Atep ada Atep. Hadir, Pak. Atep Aprianto Hadir. KD-nya kelas 4 minggu depan. Ya, Pak. Simulasi buat RPP, kemudian dikumpulkan dan bikin video. Atep KD 3.3 dan 4.3. Ya, Pak. 3, 4. Kemudian yang ketiga Lia Arianti. Ada, Pak. Oke, Lia Arianti kelas 4 KD 3.4 dan KD 4.4 minggu depan juga. Satu minggu 3 orang, tugas yang tampil setiap minggu bikin RPP. Setelah RPP dibikin baru bikin videonya dengan format simulasi. Yang pertama boleh pilih format videonya mau yang simulasi vlog berdasarkan RPP. Simulasi vlog pun nanti ada contohnya di petunjuk pekerjaan tugas, nanti saya kirimkan ke grup. Kemudian boleh juga video simulasi dalam bentuk mengajar langsung, ada yang pura-pura jadi siswa, kalian yang jadi guru di kelas, langsung di kelas, terutama dengan media penilaian sesuai dengan RPP yang dibikin. Nah nanti ya videonya di upload ke YouTube, linknya dikirimkan di LMS beserta RPP-nya setiap minggu 3 orang. Kirim link video, kirim RPP, kirim link video. Minggu kedua 3 orang lagi kirim RPP, link video ke LMS. Oke, untuk lebih detailnya nanti petunjuk tugasnya akan saya kirim ke grup. Kita lanjutkan. Minggu depan kelas 4 ada 3 orang. Siti Zulaiko, Atep Aprianto, Lia Arianti. Oke, tadi yang Lia Arianti 3.4 tadi kan, sekarang 3.5 kelas 4 masih 3.5 dan 4.5. Siti Zulaiko Elamai Sari ada. Tidak ada. Hadir, Pak. 4.5 nanti sampaikan saja. Kelas 4 minggu depan. Minggu selanjutnya. Permisi, Pak. Siti tadi KD berapa ya, Pak? Soalnya tidak kedengaran, Pak. Siti Zulaiko KD 3.2 dan 4.2 kelas 4. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi Elamai Sari 3.5 dan 4.5. Ya, Pak. Zulaiko sudah. Rida Triwah.
Udah Triwahdini ya? Halo Rida. Iya, Pak. Nah, Rida, KD-nya untuk simulasi KD 3.6 dan 4.6 kelas 4. Baik, Pak. Ya, catat aja. Nanti Rida saya KD ini nanti saya kirim ke grup. Tapi catat saja berapa tadi kodenya 3.6. Kalau ingat KD mana bagian kan. Itu minggu kedua ya. Kemudian minggu kedua 3 orang. Agung Meldi. Agung Meldi ada. Oke, nanti sampaikan saja Agung Meldi 3.7, 4.7, kelas 4 minggu kedua. Kemudian minggu ketiga masih kelas 4. Dwi Astuti. Hadir, Pak. Dwi Astuti 3.8, 4 dan 4.8. Pak, saya untuk Meidi kelas berapa ya, Pak? Apa? Saya Agung Meidi kelas berapa tadi, Pak? Saya tidak dengar. Kelas 4. Agung Meldi kelas 4. 3.7 dan 4.7 KD-nya. Ya, Pak, terima kasih. Dwi Astuti 3.8 ya, 4.8 kelas 4. Baik, Pak. Oke. Minggu ketiga yang mungkin LPP dan simulasi ini Ayu Soleha ada. Ini Ayu Soleha masih kelas 4. KD 4.9, 3.9 dan 4.9 kelas 4 minggu ketiga. Ini Ayu Soleha. Iya, Pak. Kemudian selanjutnya Bella Putri Amelia minggu ketiga. Minggu ketiga Bella 3.10 masih kelas 4, 3.10 dan 4.10. Minggu ketiga ya. Kemudian 3.11 ini ada Ade Elvina Novitasari. Hadir, Pak. Ade minggu keempat. KD-nya KD-nya berapa tadi? Sampai mana KD itu? Bella tadi berapa? 3.10, Pak. 10. Ya, berarti AD 3.11 ya. AD KD 3.11 dan 4.11 kelas 4. AD tampil di minggu keempat. Kemudian masih Baik, di minggu Pak. keempat ya. Cika Rizky Nadia. Hadir, Pak. Cika kelas 4 KD 3.12 dan 4.12. Baik, Pak. Oke, sekarang kelas 4-nya habis. Kita ke kelas 5. Minggu keempat kelas 5. Miftahul Jana ada. Ada, Pak. Miftahul Jana kelas 5. KD-nya 3.1 dan 4.1. Di minggu keempat.
Kemudian minggu kelima. Minggu kelima. Eris Arya. Ada Pak. Eris kelas 5. KD-nya 3.2, 4.2. Kemudian Nova Astuti ambil di minggu kelima. Astuti aja. Pak, yang minggu tadi 3 titik berapa ya Pak ya? Soalnya nggak ada gambar di sini. Jadi belum. Ya, berapa? Coba siapa tadi yang mau bertanya? Atas Saya nama Pak siapa? Miftahul Jana. Saya Miftahul Jana. Miftahul Jana tadi 3.11 kelas 4. 3.11 dan 4.11 KD-nya kelas 4 ya. Benar nggak? Iya, salah ya. dengar. Tapi nggak ada gambarnya di sini Pak. Ini nggak ada. Ya. Nah, KD-nya 11 kelas 4 4.11. Nanti lihat aja di sini. Nanti saya kirim file ini. Atau boleh kalian download sendiri Permendikbud 27 2019 isinya 4 mata pelajaran. Oke. Ya, Miftahul Jana. Tadi balas mana? Nova Astuti tadi. Ya Pak. Nova Astuti 3.2 ya. Kelas 5 3.2 Nova Astuti. Kelas 5 3.2 ya Pak? Ya. 3.2 sama 4.2 Pak? Ya, 5 Nova Astuti. Kalau yang Harris tadi 3.1, 4.1 kelas 5. Desti Kodrianti Ada Pak. Desti Kodrianti KD-nya 3.3, 4.3 kelas 5. Siap Pak. Tampil di minggu kelima. Jadi urutan per minggu ini ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya Erni Setianingsi. Erni Setianingsi ada. Hadir Pak. Hadir Masih Pak. aktif kuliah. Masih aktif kan kuliah? Oke, Erni 3.4. Erni 3.4, 4.4, kelas 5. Erni 3.4, 4.4 kelas 5. Minggu ke-6. Terus Brespilia. Hadir Pak. Rai. Jadi 5. Halo, Brespilia. Iya Pak. Maaf Pak, sinyalnya kurang mendukung. Ya, Brespilia tampil di minggu ke-6, KD-nya kelas 5.
KD-nya 3.5 ya, kelas 5. 3.5, 4.5, kelas 5. Expedia. Ya, Pak. Kemudian Clara ada. Clara Dea Cayana. Hadir, Pak. Clara di kelas 5. 4.5. Iya, Pak. Oke. Minggu 7 Nurholis ada? Nurholis. Ada, Pak. Nurholis. Maaf, Pak, yang Clara tadi belum kejelas suaranya. Oke, baik. Clara 3.6. Kemudian Nurholis 3.7, 4.7, kelas 5. Kemudian Dani Pratama. Dani Pratama. Iya, Pak. Ya, Dani Pratama KD 3.8, 4.8, kelas 5. Tampil minggu 7. Baik, Pak. Ke kelas 6. Ke KD kelas 6. Di minggu ke-7 Dwi Wahyuni ada. Dwi Wahyuni. Kalau tidak ada sampaikan nanti. Dwi Wahyuni kelas 6 3.1, 4.1. Ketuanya tolong. 3.1, 4.1. Kelas 6 Dwi Wahyuni 3.1. Baik, Pak. 8 kelas 6. Indah Cynthia ada. Hadir, Pak. Indah Cynthia kelas 6 KD 3.2, 4.2. Iya, Pak. Ini ketuanya Leni Sartika. Leni Sartika tampil di minggu ke-8. KD-nya 3.3, 4.3. Iya, Pak. Oke, Leni. Nita ada. Ada, Pak, hadir. Yunita KD Hadir, Pak. 3.4 ya, Yunita. Kelas 6 3.4, 4.4. Iya. Kemudian Yeli Oktaviani. Leni tadi 3 Leni 3.3 ya Leni. Iya, 3.3. Ya Leni 3.3. Yunita 3.4. 3.4. Yeli Oktaviani 3.5. Tidak 3.3, 4. Ya, Yeli 3.5.
Tunggu. Macam dasarnya baik.
Oke, tadi mohon Pak ini sebentar. Oke, kita lanjut ke siapa? Yeli tadi sudah ya. Yeli Oktaviani. Yeli tadi 3.5 kelas 6 ya. Benar nggak? Yeli 3.5. Halo, Yelinya ada? Sudah 25 orang. Ada yang belum dapat? Dapat satu. Ini Pak, Sudah semua ya? mahasiswa yang kemarin sempat copot Mbak Dewi Pak, belum dipanggil kayaknya. Siapa namanya? Agustin Dewi. Oh, Agustin Dewi Utari. Ya. Iya Pak. Iya, Pak. Agustin Utari Pak. Ya, ulang. Bukan Utari. Baru ngambil kuliah. Iya, Pak. Agustin Dewi Utari. Dewi Utari kelas 6, KD-nya 3.6 dan 4.6 ya. Nanti tolong disampaikan 3.6, 4.6. Oke, petunjuk RPP, video, cara pengumpulan tugas saya share, semua materi akan saya share. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Nanti materi petunjuk. Jadi harus simulasi RPP dengan link videonya, kita bikin video sesuai urutan minggu. Tadi ada 8 minggu ke depan, harus tepat waktu ya. Kalau minggu depan minggu pertama yang tampil Atep Arianti, jadi harap beri waktu kumpul waktu sesuai jangka waktu 1 minggu. Jadi kalau supaya mudah di sistem administrasinya nanti. Jadi saya lakukan tepat waktu. Kalau misalnya minggu depan ada yang telat mengumpul video simulasi misalnya, nilainya akan berbeda lagi dengan yang tepat waktu. Jadi biar adil, jadi kita seperti itu ya. Jadi kan dia tidak tiap minggu. Nanti untuk yang tugasnya di LMS, nanti akan saya sampaikan info di LMS tiap minggu yang atau yang mengumpul tugas absen dan mengumpul tugas di LMS. Jadi tiap minggunya seperti itu. Semua petunjuk tugas dan materi silakan dipahami.
Kalau yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di WA group, di grup WA grup kelas kalian, dan saya bisa respon kalau ada yang bertanya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu, sudah menyempatkan waktu. Walaupun jaga kesehatan selalu. Halo. Oke, jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak.